Alhamdulillahi ala ni'amihi az-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa al-ayat. Hadirin wal hadirat ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya sudah tidak bisa diragukan kembali, di mana cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat besar terhadap umatnya, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau meninggal dunia, yang disebut oleh Nabi bukanlah istri-istrinya, yang disebut oleh Nabi bukanlah anak-anaknya, tetapi yang disebut oleh Nabi tiada lain adalah umatnya. Selain hal ini menjadi pertanda bagaimana besarnya cinta Nabi terhadap umatnya, maka Nabi menyeru umatnya dengan ungkapan ummati, ummati. Selain bentuk wujud kasih sayang, ternyata hal itu pun merupakan bentuk kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan apa? Dikarenakan apa yang akan menimpa umatnya ini jauh lebih besar daripada yang telah menimpa kepada beliau dan para sahabatnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau mewasiatkan kepada kita selaku umatnya tiada lain adalah as-sholata, as-sholata, jagalah sholat, jagalah sholat. Kenapa yang namanya sholat yang disebutkan oleh Nabi? Sebab kita sudah tahu benar yang namanya sholat itu tiada lain adalah ibadah yang begitu luar biasa. Sholat adalah tiangnya agama. Sampai Nabi SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin, maka barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti dia itu sudah menegakkan agamanya. Waman tarokaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka sungguh
dia itu sudah menghancurkan agamanya. Maka berdasarkan hadis ini, ternyata rusaknya Islam bukan hanya disebabkan oleh pihak luar, tetapi rusaknya Islam pun berpengaruh dari apa yang dilakukan oleh umat Islam sendiri. Salah satunya ketika mereka berani meninggalkan sholat. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW sudah mengingatkan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain adalah sholat. Faidah soluhat soluha amalu kullu. Maka apabila sholatnya beres, akan beres pula seluruh amalan-amalannya. Maka dari hadis ini dapat kita ambil istinbat bahwasanya rahasia hidup itu ada dalam sholat. Rahasia sholat ada dalam wudu. Jangan berharap hidup kita ini akan benar kalau sholatnya saja belum beres. Jangan berharap sholat kita beres kalau wudunya saja masih jauh dari contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ada pertanyaan, kenapa yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tiada lain adalah sholat? Hal ini menunjukkan kepada kita semua, amalan badaniyah yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Makanya dalam hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai dikatakan bahwasanya yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain adalah zakat. Apakah dua hadis ini bertentangan? Jawabannya tidak. Amalan badaniyah yang pertama kali dihisab adalah sholat, maka amalan maliyah yang pertama kali akan Allah hisab tiada lain adalah zakat. Maka karena baiknya hidup kita ditentukan dengan baik dan tidaknya sholat kita, Umar bin Khattab pernah berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan sholat, sebab ketika kalian sudah berani meninggalkan sholat, itu artinya kalian sudah tidak punya apa-apa lagi di dunia. Sederhananya, orang yang paling belangsak hidupnya di muka bumi adalah mereka orang-orang yang sudah berani meninggalkan sholat, walaupun secara duniawi mereka itu serba punya. Oleh karena itulah, makanya ada dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ketika seseorang meninggal dunia, dia dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam kubur. Maka kalaulah diibaratkan, dia itu seperti matahari yang mau tenggelam. Cek bahasa Sunda nama sarupnakeun reka maghrib. Lalu orang yang sudah meninggal dunia ini duduk termenung, dia menangis dan berkata, wa qala rabbirji usolli, ya Allah, kembalikanlah aku ke muka bumi, maka sekarang aku akan sholat. Maka penyesalan-penyesalan ini sudah tidak akan ada lagi gunanya kelak nanti di akhirat,
sebab umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sudah disia-siakan. Kalaulah yang berkaitan dengan amalan maliyah, maka dalam Quran diterangkan laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalaulah engkau akhirkan aku sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk kepada golongan orang-orang yang soleh. Lalu dalam hadis yang lain pun Nabi SAW bersabda, man taraka sholatal asri batola amaluhul yaum. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka batallah seluruh amal soleh dia hari itu. Jadi sebanyak apapun saum yang dilakukan, sebanyak apapun sedekah yang dilakukan, apabila tidak melaksanakan yang namanya sholat, maka sodako, zakat, baik terhadap tetangga, suka menolong, itu semua tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amalan solihan, sebab tidak ada wadah yang menampungnya, yaitu sholat yang 5 waktu. Lalu ada pertanyaan, saya mah yang gak sholat itu bukan sholat asar, tapi sholat subuh. Kira-kira diterima tidak? Kan tadi kata Rasulullah, man taroka sholat al asri batola amaluhul yaum. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, batal amal soleh dia hari itu. Untung abi mah nute sholat teh lain asar, naon subuh. Kira-kira bagaimana? Sama saja, sholat sehari harus 5 kali. Maka sebanyak apapun amal kebaikan, selama kita masih belum melaksanakan sholat, maka kebaikan ini tidak akan pernah dicatat oleh Allah, tetapi dosa itu akan tetap dicatat. Makanya saking pentingnya yang namanya sholat begitu luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, as-sholata, as-sholata, jagalah sholat, sebab memang sholat itu adalah amalan teristimewa yang Allah wajibkan kepada kita selaku hamba-Nya. Setelah kita mengetahui kadar seperti apakah sholat itu, maka ternyata bukan hanya kita selaku individu yang harus melaksanakan sholat, maka kita pun diperintahkan oleh Allah supaya memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholah, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha, dan bersabarlah engkau dalam melaksanakannya. Jadi sholat ini amalan yang begitu istimewa. Bukan hanya kita selaku individu, tapi kita pun harus memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Makanya kan kata Nabi SAW, muru sibyanakum bisab isinin as-sholah, perintahkanlah anakmu yang usia 7 tahun untuk sholat. Apabila 10 tahun masih belum mau sholat, bagaimana? Pukul, kata Nabi.
Sekarang ada anak 75 tahun. Nah, can salat keneh, kira-kira kumaha? Maka hal ini menegaskan kepada kita bahwasanya salat itu bukanlah dadakan, yang namanya salat ini adalah didikan. Lebih baik anak kita menangis sebab kita pukul kakinya karena dia tidak sholat, daripada kita menangis seumur hidup punya anak yang tidak pernah melaksanakan sholat. Nah, oleh karena itu kata Nabi SAW, apabila umur 10 tahun masih belum mau sholat, kata Nabi, pukullah. Allah perintahkan kepada kita supaya kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat, maka kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, istankirhum min adzabillahi biiqamis sholat. Selamatkanlah mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala biiqamis sholat, dengan mendirikan sholat. Berarti dapat kita pahami hari ini tidak akan ada amalan yang lebih utama yang bisa menyelamatkan kita dari siksaan api neraka selain daripada yang namanya sholat. Makanya kan dalam Quran itu diterangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam api neraka sakor? Bagaimana jawabnya? Lam naku minal musallin. Sebab kami ini tidak termasuk kepada orang-orang yang sholat. Maka wajarlah tadi Umar bin Khattab mengatakan, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan sholat, sebab ketika kamu sudah berani meninggalkan sholat, itu artinya kamu sudah tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Nah, maka bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita beserta keluarga kita dari azab Allah? Tidak ada cara lain selain biiqamis sholati, dengan mendirikan sholat. Wasbir anta ala fi'liha, dan bersabarlah engkau dalam melaksanakan sholat. Makanya tadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayatnya diungkapkan wastobir, dan bersabarlah kalian. Dalam tafsir Aunur Rahman dikatakan yang dimaksud dengan wastobir tiada lain adalah syiddatus sabri, ketika kita benar-benar sabar dalam melaksanakan sholat. Terlebih lagi kalau yang menjadi ukurannya hawa nafsu, kira-kira ada tidak di antara kita yang suka sholat? Tidak akan ada. Subuh tunuh kene, Isya kaburu tunuh. Komo ayeuna subuhna jam 4 langkung saeutiknya, keur genah-genahna kulam, maka ukuran hawa nafsu tidak akan mungkin ada orang yang suka sholat. Maka dalam pelaksanaan sholat ini wastobir, dalam artian bersabarlah engkau dalam melaksanakannya. Makanya ayat ini akan semakna dengan ayat dalam Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian naron, dari api neraka.
Yang mana ibu bapak ngerinya neraka tidak akan ada yang sanggup memasuki neraka. Tapi yang hebat mah anak muda yang sekarang pakai baju hitam, ditulisan di belakangnya itu go to hell, menuju ke neraka. Oh, gagah. Nah, kabayangna neraka teh haneut ciga pemandian Cipanas Ciwidey nya genah kana awak. Matak aya tulisan oge go to hell, menuju ke neraka. Ditaras hade bajuna mentalah hiji aa ieu mah heureyan we. Ganti atuh lain go to hell, go to jannah, menuju ke surga bae, can salat oge. Sugan we jadi doa. Nyatung ke mah urang ganti cenah. Moal go to hell, menuju ke neraka. Nah, siga nu kuat wae. Da kabayangna neraka teh haneut kuku meureun sigana mah. Ngeunah kana awak, padahal ngerinya neraka tidak akan pernah terbayang. Maka tidak ada cara yang lebih efektif yang bisa menghindarkan kita beserta keluarga kita dari siksaan api neraka selain dengan mendirikan sholat. Maka kalaulah kita berikhtiar hanya sekedar mengandalkan kemampuan diri kita untuk mendirikan sholat dan memerintahkan keluarga kita untuk sholat, niscaya kita tidak akan mampu. Maka berdoalah kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepadanya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa? Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbij'alni muqimas sholati. Ya Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'ai. Wahai Tuhan kami, maka kabulkanlah doaku. Maka ketika setingkat Nabi Ibrahim saja, beliau berdoa memohon supaya Allah menjadikan dirinya beserta anak cucunya orang-orang yang mendirikan sholat, maka apalagi kita selaku manusia biasa. Nusa kapeng keur sholat ge loba pohona. Pan aya kajadian keur sholat teh 3-4. Ari sholat karek sarokaat. Ari ragu-ragu 3-4. Ari sholat karek sarokaat. Cek malaikat ieu teh saha nu lieur cenah. Sholat karek sarokaat di aku geus 3. 3-4 akhirna mah tama we sarokaat. Jadi cek hatena mah 4. Pas beres assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kumaha eta jalma pas dikir ngahulang kela. Nah, cenanya salat lohor bieu asa gancang-gancang teuing. Nya rek teu gancang kumaha nu kuduna 4 ieu kadon 2. Cenah ragu-ragu abi mah rek balikan deui we. Nah, maka oleh karena itulah setingkat Nabi Ibrahim saja berdoa demikian, apalagi kita selaku manusia biasa. Nah, ini masalahnya. Maka kalau di tadaburan ibu bapak, kalau kita tadaburi sholat, lamun ayeuna urang ngabohong, terus istighfar, wajar henteu? Wajar henteu? Wajar. Nah wajar. Sabab ngabohong teh dosa. Istighfar bisa menutup dosa. Maka pertanyaannya sekarang, kalau sholat itu taat maksiat, tapi nah beres sholat berarti piwarang istighfar. Nah, maka saking rohman rohimnya Allah kepada kita,
Sok sanajan salat urang teh jauh tina kata sampurna, ku istighfar mah ku Allah dihampura. Apalagi dalam artian pan keur salat teh godaannya itu banyak, Bapak Ibu. Makanya kalau ada pertanyaan, kalau setan suka ke masjid tidak? Setan sok ke masjid dara? Tah, itu cenah matak abi jarang ke masjid oge. Setan teh rajin ke masjid. Nah tuh cenah bapak tara ke masjid, matak eta abi jarang ke masjid oge. Nah bisi disangka padahal mah alasan kedul we hoream ngomong we mung atuh mamawa setan. Cek setan teh urang wae rajin ke masjid dari mana tara. Nah, maka setan ini kalau mendengar adzan lari ke pesisir pantai sambil kentut. Ngantong dibayangkan hitutna siga hitut urang teu apal atuh eta mah. Nah, lalu ketika adzan beres berkumandang setan datang lagi ke masjid. Qomat berkumandang setan lari lagi, peres qomat lalu setan itu datang kembali ke masjid. Kita Allahu Akbar, cek setan teh udkur kada, ingat ieu, ingat itu, ingat ieu, ingat itu, nepikeun ka poho sabaraha rakaat ieu salat. Nyantukna nu tadi 3 4 padahal salat karek sarakaat. Nepikeun ka sujud sahwi na wae poho. Kira-kira salat urang mun model kitu sabaraha peunteuna payunan Allah. Tamaka mun beres salat ulah likum-likum gajleng teh eta. Sok calik istighfar, Allahumma antas salam, tasbih ka Allah. Subhanallah, sing laras subhanallah na oge kudu pas subhanallah, subhanallah. Banaloh atuh gancang. Alhamdulillah disingkat dulillah. Allahu Akbar nu disebutna ujungna wunggul hu atuh naon ieu teh. Nah, maka dengan istighfar ini diharapkan ketidaksempurnaan salat kita Allah terima. Makanya dalam keterangan yang lain dikatakan ridolah dengan sedikitnya pemberian dari Allah, maka Allah akan ridho dengan sedikitnya amal solehmu. Nah, maka berarti ikhtiar bukan hanya sekedar kita memerintahkan, tetapi kita pun mendoakan supaya diri kita, keluarga kita seluruhnya termasuk kepada orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai. Nah, setelah Allah menerangkan perihal kita diperintahkan oleh Allah supaya memerintahkan keluarga untuk sholat. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, lanas aluka rizkon nahnu narzukuka. Lantas ada pertanyaan, apa kaitan yang namanya sholat dengan rezeki? Maka berdasarkan munasabah dari ayat ini, jelas kepagi kita semua yang menjadi sebab datangnya rizki itu tiada lain adalah sholat. Makanya makna lanas aluka rizqon nahnu narzukuka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, idza aqamta sholata ataka rizqu min haitsu la tahtasib. Apabila engkau mendirikan sholat, maka bagaimana ataka rizqu min haitsu la tahtasib?
maka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka akan datang kepadamu. Sebab kan rizki itu sudah ditentukan, dan rizki ini bermacam-macam. Di antaranya ada rizki bawaan lahir. Kita belum lahir ke dunia, maka yang menjadi rizki bawaan lahir sudah Allah tetapkan. Jodoh, pati, bagja, jeung cilakana sudah Allah tetapkan. Maka urusan rizki bawaan lahir, mau sholat, mau tidak sholat, mau iman, mau kafir, semuanya Allah berikan. Tapi untuk rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, hanya akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Idza aqamtas shalah ataka rizqu min haitsu la tahtasib. Apabila engkau mendirikan sholat, maka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka akan datang kepadamu. Cuman persepsi rezeki itu bukan hanya uang. Sabab lamun keur teu boga duit berarti keur teu boga rizki. Padahal tadi isuk-isuk sangu goreng 2 piring setengah. Maka ini kan jelas. Maka rizki ini bukan hanya sekedar urusan materi. Maka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ini Allah akan berikan. Kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Dalam kitab Musnad Abu Dawud At-Tayalisi, ada seorang bapak punya anak 4. Hadisnya panjang, diringkaskan saja. Singkat cerita, semua anak diberi harta yang sama oleh bapaknya. Semuanya diberi harta yang sama. Lalu apa yang terjadi? Anak ke-1, ke-2, ke-3 semuanya dipakai usaha dan jadi orang kaya. Yang ke-4, harta bagian dia dipakai ngurus bapaknya. Bapaknya meninggal dunia, maka seluruh harta anak tersebut habis. Karena sudah menikah wajib cari nafkah, orang ini turun ke sungai ngambil ikan. Pantes cek pikiran keripuh model kitu mah menang lauk teh loba bari baradag. Allah takdirkan dapat ikan itu bagaimana? Ikannya 1 kecil. Lalu dibawa pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, "Bu, alhamdulillah Allah masih berikan rezeki pada kita. Ini ada ikan 1, silahkan ibu masak. Cik lamun ibu nu jadi garwana ngamak moal." Ngamak moal. Moal ngan molotot tunggu. Nah, ternyata karena istrinya solehah macam ibu nggak marah. Mana Pak kadieu? Akhirnya diambil oleh istrinya, dibersihkan, dikeluarkan isi perut ikan tersebut, maka keluarlah 2 mutiara yang besar. Dijual ke toko emas, harga satunya sampai berpeti-peti emas. Lalu yang kedua dijual langsung oleh kepada raja dengan harga yang berlipat-lipat. Maka untuk Allah sangatlah mudah memberikan rezeki bagi kita semua dari arah yang tidak disangka-sangka. Tinggal pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita termasuk kepada orang-orang yang mendirikan sholat? Makanya dalam ayat yang lain kan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan bagi dia itu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini banyak yang hafal. Ayat ini banyak yang mengerti, tapi hanya sedikit di antara umat Islam yang bisa menjadikan ayat tersebut sebagai akidah dalam kehidupan keseharian. Makanya kata As-Sauri, la nas'aluka rizqan la nukallifuka tolab. Kami tidak menuntutmu mencari rezeki. Jadi hari kitu mah cicing we di bumi sanes maksudna mah. Rezeki nama geus disiapkeun kari nyanak. Ngan nyanakna kumaha tiasa ku ical galeuh, bisa dengan jualan, bisa dengan bekerja atau dengan apapun. Bahkan dalam tafsir Al-Qurtubi, lanat lubuka antar zuko nafsaka nahnu narzukuka. Kami tidak menuntut kamu supaya memberi rezeki pada dirimu. Justru kamilah yang memberikan rezeki itu kepadamu. Jadi sholat inilah di antara penyebab datangnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kepada kita semua. Oleh karena itulah makanya para ulama menegaskan, ternyata ketika kita benar-benar mendirikan sholat, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka akan benar-benar datang kepada kita. Cuman pertanyaannya tadi, sudahkah kita termasuk kepada orang-orang yang mendirikan sholat atau belum? Nah, perihal sholat ini memanglah harus kita luangkan waktu, bukan melaksanakan sholat pada waktu luang. Karena sejatinya bekerja itu adalah selingan menunggu datangnya waktu sholat. Bukan sholat itu dilaksanakan di selingan kerja, terbalik. Sholat kerja itu adalah selingan menunggu datangnya waktu sholat. Nah, oleh karena itulah, maka karena ukuran sholat ini adalah ibadah yang luar biasa, maka benar-benar kita harus bisa meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat. Adzan sudah berkumandang, nanti insya Allah ba'da sholat kita akan lanjutkan kajian ini insya Allah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Maka berdasarkan keterangan-keterangan yang tadi, jelaslah bahwasanya yang namanya sholat itu bukanlah pada waktu luang, tetapi justru kita harus bisa meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat. Makanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ada satu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, wala a'lamuhu illa qad rafa'ahu, dan aku tidak mengetahuinya melainkan dia sudah merofakkannya. Yaqulullahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bna Adam, tafarrog li ibadati amla sodroka ginan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya bna Adam, tafarrog li ibadati, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu
untuk beribadah kepadaku, amla sodoroka ginan, maka aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Maka ternyata jelaslah di sini, dengan kita meluangkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengayakan hati kita. Makanya salah satu wujud di antara kekayaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tiada lain adalah Allah menjadikan hati kita kaya. Makanya adanya kekayaan dalam hati tiada lain adalah karena memang disebabkan adanya rasa ridho pada apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Makanya dalam hadis yang lain, ibu bapak rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas, ridholah engkau atas apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang kaya. Kita lihat hari ini banyak orang-orang yang korupsi, bukanlah dikarenakan mereka itu hidupnya serba kekurangan, tetapi kita lihat hari ini mereka berani korupsi, mereka berani mengambil hak orang lain, sebab padahal dalam hati mereka sudah tidak adanya rasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka dengan kita meluangkan waktu, inilah akan dapat benar-benar kita rasakan yang disebut dengan rohatun nafsi, istirahatnya jiwa kita dari kesibukan dunia. Makanya kalau ada pertanyaan, ibu bapak capek tidak hidup di dunia? Pasti jawabannya capek. Inginkah istirahat dari hiruk pikuknya dunia? Maka jawabannya ada dua. Yang pertama, bagaimana agar bisa kita istirahat dari hiruk pikuk dunia? Yang pertama adalah mati. Badai maut, engke deui cenah maut mah. Maka yang kedua itu tiada lain adalah sholat. Makanya Nabi SAW bersabda pada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Hei Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Tapi saking cintanya manusia terhadap dunia, ketika sholat pun yang dipikirkan, nah itu. Padahal sejatinya sholat ini adalah rohatun nafsi. Ketika kita sudah bisa meluangkan waktu beribadah kepada Allah, Allah berjanji memenuhi hati kita dengan kekayaan. Salah satunya itu adalah dengan adanya rasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Maka kalaulah sudah ada rasa cukup dalam diri kita, maka hidup ini akan terasa tenang. Hidup akan terasa tentram. Kenapa? Sebab hati kita jauh dari rasa iri, jauh dari rasa dengki. Tetangga meli parabola, kita ikut bahagia. Tetapi ketika hati penuh dengan rasa hasud, tetangga meli parabola, maneh nginum parame.
Nah, lieur ningali tatangga boga parabola anyar. Tatangga tumpak mobil anyar, manehna tumpak ambulan kalisan. Nah, sabab gula darahna naik, teu narima batur leuwih maju. Maka ketika meluangkan waktu untuk beribadah, Allah akan beri rasa cukup dalam diri kita. Lalu kata Allah, wa asyudda pakroka, dan aku ini akan tutupi kemiskinanmu. Fa'ilam taf'al, maka apabila kamu tidak melakukannya, mala'tu sodroka syuglan walam asyudda pakroka, maka aku akan penuhi hatimu dengan berbagai macam kesibukan, kesedihan, kegundahan, dan kekhawatiran, walam asyudda pakroka, dan aku tidak akan pernah tutupi kemiskinanmu. Makanya di hadis yang dua terakhir, hadis Abdullah bin Mas'ud, baca saja oleh Bapak Ibu. Maka dalam hadis Zaid bin Sabit dikatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana ti dunya hammahu parakallahu alaihi amrohu. Barang siapa menjadikan dunia sebagai ambisinya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan Allah akan menjadikannya miskin. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan datang kepada dia keduniawian selain apa yang sudah Allah tetapkan. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrohu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimatun. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatannya, maka Allah akan menyatakan urusannya dan membuat kaya hati, serta dia akan diberi dunia sekalipun dunia memaksanya. Maka berarti jelas ketenangan, ketentraman hidup di muka bumi hanya akan bisa diraih ketika kita bisa meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah sampai pada tahap mendirikan sholat, urusan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka sudah Allah pastikan dia mendapatkannya. Lalu kata Allah, wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik ini adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Wahiyal jannatu limanittaqo, dan dia itu tiada lain adalah surga bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itulah makanya wajar Nabi mewasiatkan kepada kita yang namanya sholat. Dan Allah perintahkan kita supaya keluarga kita sholat. Maka agar hal ini terwujud dalam hidup kita, maka berdoalah seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi penggugah untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk ikhwatu iman semua untuk lebih bersemangat lagi di dalam mendirikan sholat. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.